Selamat pagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Apa kabarnya kekasih Tuhan? Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan baik-baik saja. Marilah kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Berkatilah kami semua pada hari ini, hendak menyambut firman-Mu. Di dalam terang kasih-Mu Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Di sana ada dua perikop. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita akan merenungkannya di dalam tema percaya Tuhan hadir. Percaya Tuhan hadir. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mudah mengatakan percaya Tuhan hadir. Namun sikapnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menunjukkan kehati-hatian bahwa Tuhan itu selalu hadir. Sikapnya dalam sehari-hari itu tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak melihat kehadiran Tuhan secara fisik atau dengan indrawi. Umumnya orang menginginkan hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Akhirnya tanpa kita sadari kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang bisa kita sentuh, dengar, lihat, cium dalam hidup ini. Dalam bacaan kita saat ini, kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu, baru bisa percaya, setelah melihat serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali ke tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama di dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus kepada Thomas dengan Yesus, perjumpaan antara Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan tadi dalam firman-Nya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kepada kita pesan itu disampaikan, kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun mendengar firman-Nya dan percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tidak kita ketahui,
itu bukan berarti tidak ada. Apa yang belum kita tahu bukan berarti tidak ada. Yesus memang kita tidak secara langsung melihat kebangkitan Yesus, tapi Yesus benar-benar bangkit. Tetapi bagaimana mungkin berbahagialah kita yang tidak melihat namun mendengar firman dan percaya. Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Percaya Tuhan hadir. Oleh karenanya kehadirannya itulah kita percaya kehadirannya, dan dengan kehadiran itulah kita bersyukur, kita berkarya, juga kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui karena percaya Tuhan hadir, serta tetap dapat berdiri teguh di atas masa-masa sulit, masa-masa kesengsaraan kita. Kasih Tuhan, percayalah Tuhan hadir dalam hidup saudara, dan Tuhan itu setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Walau kami tidak dapat melihat Engkau, namun kami meyakini bahwa Engkau ada dan hidup bersama dengan kami. Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami banyak berkat dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah semua kekasih Tuhan yang mendengar renungan sapaan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pertolongan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bersyukur, tetap semangat, percaya Tuhan hadir. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.